Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua ya, adalah di antara kiat keharmonisan rumah tangga yang Nabi contohkan adalah suami yang memaklumi kondisi istri yang boleh jadi masih suka kemudian main-main dan semacam itu. Yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, kuntu al-albu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka mainan, saya sering mainan bil banat. Bil banat itu terjemahnya anak perempuan, maksudnya boneka yang dibentuk seperti anak perempuan. Dan dianggap seperti ini anak perempuan, digendong-gendong dan yang lainnya. Indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilakukan di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di rumah Ibunda Aisyah. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i, dan saya punya sejumlah teman-teman yang ikut main bersamaku, main di rumah-rumahan atau kemudian ada di momong anak, dan sehingga ada boneka atau kemudian sesuatu yang dianggap seperti anak perempuan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika masuk ke rumah, tadi ketika Nabi pergi, teman-temannya Ibunda Aisyah datang pada main. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka mereka pada sembunyi. Mereka semua pada sembunyi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta teman-teman Ibunda Aisyah untuk keluar, gabung sama Aisyah. Fayal'abna ma'i, lantas mereka lanjut main bersamaku. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku lihat dan aku ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasturuni biridai, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan ridaknya. Pakaian familiar di zaman Nabi untuk laki-laki itu gambarannya seperti pakaian ihram laki-laki. Ada 2 lembar kain, kain untuk nutupi bagian bawah disebut dengan izar, kain untuk nutupi bagian atas, pundak dan punggung dan sekitarnya yang disebut dengan rida. Maka kita tahu kalau laki-laki ihram gimana pakaiannya. Nah, seperti itu di zaman Nabi adalah pakaian harian. Di zaman Nabi seperti itu pakaian harian. Kalau orang itu kaya, punya 2 kain, atasan dan bawahan. Itu berarti orang kaya. Kalau orang miskin, cuma punya 1 kain, cuma sarungan saja. Atasannya telanjang dada. Mungkin monggo Bapak agak maju Bapak. Maka di sini Ibunda Aisyah cerita, aku ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupiku dengan menggunakan ridaknya. Menutupiku dengan menggunakan ridaknya, dengan kain atasan beliau. Maka berarti beliau lepas kain penutup atasan beliau, ini punggung dan dada beliau, kemudian beliau gunakan untuk, kata orang Jawa ya, ngerukupi Ibunda Aisyah radhiallahu taala anha. Kenapa? Wa ana angduru ilal habasyah, karena aku sedang nonton orang-orang hitam, yang orang-orang Habasyah, orang Ethiopia yang yal'abuna fil masjid, yang sedang mainan di masjid, yaitu mainan tombak atau ya seperti orang perang-perangan di masjid. Hatta
akuna alladhi as'amu. Sampai aku sendiri yang bosan. Sampai aku sendiri yang bosan. Di riwayat yang lain dijelaskan bahasanya Ibunda Aisyah itu meletakkan dagunya di pundak Nabi. Dia meletakkan dagunya di pundak Nabi, menempelkan pipinya ke pipi Nabi. Dan Nabi sendiri tidak minat nonton, tapi Nabi sabar. Nabi sabar nunggu istrinya sampai bosan sendiri. Setelah lama baru ditanya, udah cukup belum? Udah cukup belum? Setelah cukup ya sudah. Maka itu romantisnya Nabi, itu akhlak mulianya Nabi. Rela cuma nemeni istri cuma nonton. Padahal suaminya tidak suka yang ditonton, tapi ya ditemenin. Dan ditemenin berdiri bersamai tanpa ngomel-ngomel. Sebagian suami ya nemenin diantar, tapi kalau muni-muni Pak. Ndak rampung-rampung, kapan ndak rampung. Nabi ndak. Ya, setelah lama kemudian dirasa sudah cukup lama baru ditanya, sudah cukup belum? Sudah gitu. Baru kemudian ya sudah pergi selesai nontonnya. Maka fakdur qadral jariyati maklumilah perempuan muda, kata Ibunda Aisyah. Al hadisata thinni, yang masih belia umurnya, al harisati alal lahwi, yang suka hiburan. Masih suka kegiatan menghibur diri dan main-main dan hiburan. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini kita lihat pelajaran bagaimanakah akhlak mulia Nabi SAW terhadap istrinya. Maka Nabi SAW memperhatikan kondisi istrinya yang masih belia, masih suka main-main, diberi kesempatan. Nabi tidak mengatakan sudah nikah ya nggak usah. Nah, main-mainan sama teman-temannya, sudah mainnya sama saya, padahal mainnya main yang lain kalau sama suaminya. Namun Nabi SAW memberikan kesempatan tadi di hadis yang pertama, tadi di hadis yang di awal. Nabi ngasih kesempatan pada Ibunda Aisyah untuk main dengan teman-temannya, anak-anak perempuan. Nabi tidak melarangnya, namun Nabi memakluminya. Nabi memakluminya, memberikan waktu. Bahkan kemudian teman-temannya karena sungkan ada Nabi, takut sama Nabi, sembunyi. Nabi katakan, keluar. Itu sana main, silahkan main. Gitu. Disuruh keluar, silahkan main, dilanjutkan mainnya, silahkan. Tidak kemudian, udah selesai mainnya ya pulang, bubar. Enggak. Nabi enggak nyuruh bubar gitu. Ini saya sudah pulang ini jatah suami sekarang. Enggak. Ya. Nabi suruh keluar, silahkan main, dilanjutkan mainnya. Dilanjutkan, dikasih waktu. Karena Nabi tahu, artinya memaklumi keadaan istri, gimana psikologi istri yang masih suka main, ya dikasih kesempatan. Tidak kemudian istrinya dipaksa harus sesuai dengan maunya suaminya. Kemudian di sini di hadis ini dalil bolehnya punya anak perempuan, punya kemudian sejenis boneka untuk mainan, yang ini diharapkan bisa dijadikan sebagai latihan untuk jadi ibu, untuk ngurusi anak. Maka sehingga hadis ini jadi pengecualian larangan patung. Maka patung satu hal yang haram dengan sepakat para ulama, namun ada pengecualian, yaitu boneka untuk mainan
anak perempuan, bukan untuk pajangan ya, untuk pajangan. Kalau bonekanya untuk pajangan tidak termasuk dalam pengecualian. Ya, untuk mainan. Ya, jadi ada manfaat edukatif, ya, ada manfaat edukatif yang bisa diambil. Namun boneka mainannya Ibunda Aisyah itu ya wajahnya sebenarnya tidak terlalu jelas. Ya, mirip-mirip ya, kemudian sekedar ini ada apa semacam kayu, kemudian ya semacam kayu, kemudian ya, kemudian dibungkus. Ini kayu, ada kayu yang panjang, ada kayu yang pendek. Setelah itu dibungkus potongan-potongan kain. Nah, itu kemudian yang jadi bonekanya Ibunda Aisyah. Sehingga ya tidak kemudian wajahnya lengkap, itu enggak. Karena ini cuma kayu panjang, kayu pendek, kemudian oh ini jadi kepala, oh ini badannya, oh ini tangannya, ini kakinya gitu. Itu kurang lebih gambaran boneka yang dipakai mainan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Maka kemudian di sini kita jumpai akhlak mulia yang Nabi contohkan, misalnya yaitu memberikan izin, memberikan toleransi kepada istri yang masih belia, yang masih suka main-main untuk ya menyalurkan hobinya main-main. Kemudian di sini kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kelonggaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi, bagaimanakah Nabi memuliakan istrinya di hadapan teman-temannya, ya, di hadapan teman-temannya yang datang main di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka, Nabi kemudian tidak ngusir, nyuruh pulang. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan istrinya di hadapan teman-temannya. Dengan Nabi bersikap, ya silahkan dilanjutkan mainnya. Tidak disuruh pulang, namun disuruh lanjut main. Ini bentuk memuliakan istri. Bentuk memuliakan istri, menghargai istri, dan menghargai teman-temannya istri. Demikian yang Nabi contohkan dan keteladanan yang Nabi berikan. Kemudian maka tentu semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagusnya interaksi beliau dengan istrinya. Karena suami yang tidak memiliki akhlak mulia tentu tidak akan seperti ini. Namun memberikan waktu, silahkan lanjut main, tidak nyuruh pulang dan seterusnya. Ini akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelembutan beliau, bagusnya interaksi beliau dengan istrinya. Kemudian di hadis yang kedua tentang Nabi menemani Ibunda Aisyah nonton orang mainan. Maka kita jumpai pelajaran tentang semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan fasilitas atau memberikan untuk istrinya apa yang disukai oleh istri. Dia pingin nonton, ya ditemani nonton. Suka nonton, ya ditemani nonton. Dia masih suka main, ya dipersilahkan main. Maka itu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya. Nabi berupaya memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk istrinya apa yang disukai oleh istrinya. Demikian juga di hadis yang kedua tentang Nabi menemani istrinya untuk nonton. Kita jumpai di sini kesabaran seorang suami demi menyenangkan istrinya. Suami yang baik itu sabar. Karena hidup itu isinya sabar, Pak, ya. Hidup itu cuma pindah-pindah saja sabarnya. Sabar dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
Kalau kemudian isi hidup itu sabar, dan orang yang hidup itu ya harus sabar, karena isi hidup hanya pindah-pindah saja. Ya, di jalan ya sabar dengan keadaan di jalan, macet, rame, sabar. Ya. Nanti di rumah ya perlu sabar. Dengan anak-anak yang rewel macam-macam, itu sabar. Istri yang lagi ngambek, ya sabar. Ya. Nanti di kantor juga perlu sabar. Bosnya marah-marah, sabar. Nah, pas pengajian kok kemudian ruangannya tidak cukup, ya perlu sabar. Nah. Maka hidup itu isinya cuma sabar. Nah. Hidup itu isinya sabar. Orang mau hidup ya modalnya sabar. Dengan sabar ya maka semuanya jadi indah. Dengan sabar semuanya jadi indah. Kalau hilang sabar maka semuanya jadi sumber bunek. Nanti jadi stresor, bikin stres. Sehingga di mana-mana ketemu stresor yang bikin stres. Di kantor sudah stres, dimarahi bos, di rumah stres, istri cerewet, di jalan stres kok macet, nah, gitu kan. Maka kalau tidak sabar, hidup itu jadinya stresor semua. Isinya adalah hal-hal yang bikin stres, akumulasi tumpuan yang bikin stres. Akhirnya bisa stres sungguhan Pak, gara-gara akumulasi yang demikian banyak. Tapi kalau dengan sabar semuanya jadi indah. Semuanya jadi indah. Maka Nabi sabar. Nabi itu tidak suka nonton. Nabi itu tidak suka nonton. Tapi pengen nyenangkan istrinya ya pakai sabar. Jadi temenin dan nggak pakai komentar-komentar. Nggak pakai ngomong-ngomong. Kapan selesainya? Ya, baru 2 menit kapan selesainya? Akhirnya selesai bukan karena sudah puas, namun karena sebel bolak-balik ditanya kapan selesainya. Nabi SAW, Masya Allah. Beliau itu sibuk, Pak. Beliau itu sibuk. Status beliau itu banyak sekali. Kerjaannya banyak sekali. Numpuk. Namun Masya Allah menyisihkan waktu. Namun tidak kemudian melalaikan rumah tangga. Melalaikan istri. Lupa istri dengan kesibukannya. Tidak. Luar biasa. Dijamin Nabi itu lebih sibuk daripada kita. Dijamin Nabi itu lebih sibuk daripada kita. Kita itu sibuknya tidak ada apa-apanya dengan sibuknya Nabi, panglima perang, kepala negara, Nabi, Rasul, guru. Dan dengan kemudian dengan semua status-statusnya. Namun Masya Allah Nabi SAW itu tidak melupakan keluarga. Ada sebagian orang yang cuma sibuk kerja saja sampai lupa nyentuh istrinya. Ini cuma gara-gara sibuk kerja. Ada lagi yang sibuk mancing sampai lupa nyentuh istrinya, Pak. Sibuk mancing. Punya prinsip, pernah saya baca kaos itu. Mancing sak mudari. Nah, itu kaosnya orang mancing, Pak. Pernah saya baca itu. Mancing sak mudari. Ini lupa ini sama istri macam-macam ini. Maka Nabi SAW dengan segala kesibukannya tidak melupakan istri. Ngasih waktu untuk nemeni istri dan sabar. Dengan apa yang membuat istri bahagia. Meskipun Nabi itu tidak senang. Meskipun Nabi itu tidak suka. Nabi sabar. Keteladanan Masya Allah. Sungguh-sungguh manusia istimewa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Benar apa yang Allah firmankan. Engkau itu adalah manusia yang sangat istimewa akhlaknya. Dan Nabi SAW pun kemudian merelakan pundaknya untuk tempat dagunya ibunda Aisyah. Kejunya ditahan, Pak. Pegelnya pundak ya ditahan. Mau dinikmati jadi bantal ya enggak apa-apa. Ditahan. Masya Allah luar biasa akhlak Nabi SAW. Namun kemudian beliau tidak ingin istrinya terlihat orang, maka ditutupi pakai sedemikian rupa, namun tetap bisa nonton, ditutupi dengan
ridanya. Tadi kita baca demikian.